coin toss kepada kedua tim, dan inilah skuad dari Persiba Balikpapan asuhan Haryadi. Iya, menarik kita lihat bagaimana Haryadi menerapkan Trisula di lini depan. Ferry Aryawan, kemudian Julio Lopez, dan pemain anyar Albiso. Ini yang kita masih tunggu. Meski dari skema kita Ferry sedikit agak di belakang dari Lopez dan juga Albiso. Menarik untuk menunggu bagaimana formasi baru dari Haryadi. Sementara ini merupakan skuad dari Persiwa Wamena asuhan pelatih Zainal Abidin. Ya, kita lihat banyak sekali pemain yang dicadangkan. Tidak ada nama Yohanes Kabagaimu di situ, dan juga kita melihat tidak ada nama tadi Edi Fodai, dan memang Edi digantikan oleh Alan Aronggiar yang diharapkan bisa bekerja sama dengan Peter Marutan di depan. Juga telah bersiap. Inilah suasana dari bench Persiwa Wamena, dan baru saja kick off babak pertama dilangsungkan. Persiba Balikpapan melawan Persiwa Wamena langsung dari Stadion Persiba. Edi Gunawan langsung mendorong bola ke depan yang langsung dihadang oleh Firly. Ferry Aryawan. Masih Ferry Aryawan kepada Edi Gunawan, bertarung dengan Auliatri. Dimenangkan oleh Auliatri, sementara ini masih berkutat. Sebuah bola panjang yang dikirimkan tadi maksudnya menuju Albiso, pemain baru asal Syria dari kubu Persiba Balikpapan. Masih Julio Lopez. Robertinho Puliara, umpan terobosan kepada Julio Lopez. Masih dapat diantisipasi oleh pemain-pemain Persiwa. Kembali dalam penguasaan Robertinho Puliara. Melebar. Dan sebuah crossing di dalam kotak penalti, dan tampaknya menyentuh bagian luar ataupun bagian atas dari Mistar. Iya, kita lihat bagaimana di awal permainan ini tampak sekali Persiba Balikpapan melakukan inisiatif penyerangan lebih awal untuk menghadirkan gol lebih cepat barangkali, agar semakin membuat mental para pemain Persiwa yang memang buruk jika bermain tandang semakin hancur. Crossing lalu sepak pojok Joko Kuspito tadi. Kembali penguasaan oleh Persiba Balikpapan, sebuah usaha yang dilakukan oleh Edi Gunawan untuk bisa melewati Auliatri. Artanto kembali dihalau oleh lini pertahanan dari Persiba. Muhammadan, kembali Muhammadan di lini tengah. Emmanuel Patwa, umpan terobosan tidak menjangkau rekannya. Muhammad Albiso, pemain baru asal Syria yang bermain di klub terakhirnya yaitu Al-Wahda. Pada Robertinho Puliara, kehilangan keseimbangan dan tampaknya sebuah dorongan dari Albiso. Ya, terlihat memang bagaimanapun juga tim dari Balikpapan ini berusaha untuk mencoba menekan di menit awal ini, dan terjangan dari Albiso tadi membuat pelanggaran sehingga akhirnya bola diberikan kepada tim Persiwa yang memang sedikit tertekan di awal-awal pertama ini. Edi Gunawan kembali, sebuah pergerakan yang cukup aktif dari back sayap kiri ini. Buang saja oleh Auliatri Hartanto. Hendro Siswanto kembali pada Edi Gunawan. Dan kembali patah Eric Wits-Lewis melepaskan bola langsung jauh ke depan. Miodadic agak sedikit disulitkan oleh tidak ratanya permukaan lapangan di Stadion Persiba. Dibuang saja oleh Muhammadan. Aulia kepada Alan Aronggear. Dibuang saja oleh Edi Gunawan dan tampaknya menghasilkan sebuah sepak pojok yang pertama bagi Persiwa Wamena. Ya, memang terlihat sedikit permukaan lapangannya tidak begitu baik, sehingga memang pantulan-pantulan bola yang susah diprediksi larinya, sehingga memang agak sedikit menyulitkan dalam bermain bola-bola bawah. Ya, saya kira ini juga menjadi faktor keuntungan sebetulnya bagi Persiba karena sudah mengetahui betul. Sebuah crossing tadi dilepaskan oleh Eric Wits-Lewis dan tembakan langsung masih begitu jauh dari sasaran.
Christian Kono tadi dengan inisiatif overlapping dan melakukan eksekusi yang masih jauh melebar. Kono dengan sebuah clearance tidak mampu dikuasai oleh Peter Rumaropen. Hendro Siswanto, satu dari 2 ex-PSIA Semarang yang menjadi starter di kubu Persiba Balikpapan pada sore hari ini bersama juga Ferry Aryawan. Afirli tadi membuang bola, juga merupakan salah seorang pemain tambahan baru di transfer window putaran kedua ini bagi Persiba Wamena. Crossing dilepaskan tadi oleh Dwi Joko, masih jauh dari sasaran. Jelas terlihat memang kubu Persiba memang lebih mengandalkan serangan-serangan dari sayap. Kita tahu di sektor kiri ada Edi Gunawan dan juga di sektor kanan ada Dwi Joko yang lebih dominan untuk melakukan penyerangan. Sementara kita belum begitu melihat bagaimana sektor tengah Robertino Pugera yang berperan untuk memberikan umpan-umpan ke depan masih belum terlihat dengan baik. Albisho, kita saksikan agresivitas dari pemain baru ini dijatuhkan oleh Isak Konon. Muhammad Albisho berusia 25 tahun. Merupakan pemain Syria pertama yang merumput di Jarum Indonesia Super League. Direkrut dari klub Al-Wahda di putaran kedua ini. Ketat dibayangi Julio Lopez tadi. Kembali melalui umpan-umpan panjang Persiba Balikpapan. Kembali tidak menemui sasaran. Dikejar dengan cukup agresif oleh Alan Aronggear. Biarkan saja oleh Muhammadan tadi. Salah seorang pemain yang berusia muda, Alan Aronggear, 19 tahun. Menempati posisi sebagai starter pada sore hari ini. Hanya untuk yang kelima kalinya musim ini. Bagi pemain muda asal tim PON Papua. Muhammad Dan langsung kembali mendorong bola ke depan. Hendro Siswanto, masih Hendro. Sebuah peragaan yang baik antara Ferry Aryawan, Edi Gunawan, dan kini Albisho mendatangi kotak penalti dari Wamena. Dan sebuah crossing ataupun umpan dari Albisho tadi tidak mampu diselesaikan oleh rekan-rekannya dalam kotak penalti. Iya, baik sekali, sebuah kombinasi yang dilakukan dari sektor kiri penyerangan dari Persiba dan diakhiri oleh sebuah umpan track tadi. Sayang sekali gagal untuk diselesaikan oleh lini depan ataupun second line dari Persiba Balikpapan. Sebuah penetrasi sangat baik dari Albisho tadi. Ini juga menunjukkan bagaimana lemahnya pertahanan dan juga koordinasi di lini belakang Persiwa Wamena menghadapi gempuran-gempuran dari sektor rusuk ataupun sayap. Ferry Aryawan, Dwi Joko, bersama dengan Robertinho. Dwi Joko kembali pada Dwi Joko, kembali Ferry Aryawan. Kembali kita saksikan cukup sulit untuk bisa menguasai bola di lapangan yang begitu jelas terlihat tidak rata di Stadion Persiba. Dan Robertinho Puliara dengan musim pertamanya di Persiba Balikpapan, pemain yang menghabiskan 2,5 musim bersama tim Persija Jakarta. Pakai sebuah pelanggaran dilakukan oleh Dwi Joko. Cepat dihadapi oleh pemain-pemain Persiwa Wamena. Peter Rumaropen bertindak sebagai kapten pada sore hari ini. Immanuel Patwa langsung mengirimkan bola ke depan. Usaha dari Rumaropen tadi. Ya, memang sedikit sulit apabila Persiwa mengandalkan bola-bola atas dari bola-bola set piece, karena kita tahu keberadaan seorang Mio Dadic yang berperan sangat dominan di udara.
sangat sulit untuk dilawan. Sementara kita tidak melihat memang dengan tidak adanya Edi Fodai, saya pikir lebih baik bagi kubu Persiwa untuk memainkan bola-bola bawah dalam hal-hal bola-bola mati juga. Eric Wicks-Lewis merupakan pencetak gol terbanyak di kubu Persiwa Wamena dengan torehan 12 di musim ini. Kembali Edi Gunawan melalui sektor sayap. Itu jelas terlihat permainan yang diusung oleh Persiba Balikpapan. Muhammad Albisho mendapatkan sebuah gangguan dari Aulia Tri tampaknya tadi, atau Ahmad Firly. Dihalau saja oleh Mio Dadic. Kembali Aulia Tri Hartanto. Albisho melebar pada Julio Lopez. Julio Lopez, sebuah tembakan yang sedikit spekulatif langsung. Ya. Masih belum menghasilkan. Sebuah syuting yang terlalu ambisius tampak dari Julio Lopez yang sejauh ini memang menjadi goal getter andalan bagi Persiba dengan 10 gol. Namun keputusannya tadi terlalu ceroboh, terlalu terburu-buru. Anam Syahrul langsung menuju pada Julio Lopez dengan begitu ketat, dibayangi oleh Yesaya Desnam. Sepanjang pertandingan ini kembali Anam Syahrul. Berikan pada Ferry Aryawan, kembali tidak mampu untuk menyalurkan bola kepada rekan-rekannya. Eric Wicks-Lewis yang merupakan playmaker dari tim Persiwa Wamena, salah seorang pemain dengan kontrol bola yang begitu prima di ajang Jarum Indonesia Super League. Ya, saya kira ini sore yang sangat berat tentu saja bagi Eric Wicks untuk mendapatkan titik temu di lini depan, karena biasanya bisa berkombinasi dengan Boakai Edi Fodai, namun kali ini ya kehilangan tandem supply-nya di depan. Tentu secara keseluruhan memang membuat keseimbangan Persiwa Wamena agak sedikit terganggu dengan absennya Boakai. Eric Wicks-Lewis bersama Edi Fodai Boakai dan juga Peter Romaropen merupakan trio ofensif paling produktif di Jarum Indonesia Super League musim ini. Di antara ketiganya mencetak 32 gol. 12 untuk Edi Fodai Boakai atau untuk Eric Wicks-Lewis, 11 untuk Edi Fodai Boakai dan 9 untuk Peter Romaropen. Sakonon keluar dari kesulitan. Peter Romaropen, Eric Wicks-Lewis, kerjasama antara kedua pemain ini cukup berjalan apik. Kembali Peter Romaropen, pendek maksudnya kepada Immanuel Patwa, dapat dikuasai tadi oleh Robertinho Puliara. Ya, memang kita lihat dominan sekali pemain-pemain dari Persiba Balikpapan, dan sektor tengah pun memang lebih sering dimenangi oleh pemain-pemain dari Balikpapan yang memang begitu dominan, dan mereka berusaha untuk terus menekan tim Persiwa. Kita lihat sekarang udah mulai bekerja maksimal mencari bola dan memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Dicuri dengan cukup cerdik oleh Eric Wicks-Lewis, pemain asal Liberia ini kerjasama dengan Immanuel Patwa di lini tengah. Begitu tinggi mobilitas dari pemain yang satu ini. Immanuel Patwa langsung maksudnya menuju pada Aulia Tri, bermain sebagai wing kanan pada sore hari ini. Kembali berada dalam penguasaan. Eric Wicks-Lewis langsung lepaskan bola ke depan, maksudnya pada Peter Romaropen, tidak mampu untuk melewati Muhammadan. Dan Albisho turun untuk membantu kinerja dari lini tengah. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Firly. Kembali Muhammad Albisho meneruskan bola kepada Julio Lopez. Dengan sebuah flick tadi dimaksudkan kepada Edi Gunawan yang memang sudah menuju ke kotak penalti dari Persiwa Wamena.
Ya memang sangat sulit untuk mengembangkan atau skema permainan dengan bola-bola bawah apabila kita lihat lapangan yang memang sangat tidak baik kedatarannya, dan kita lihat memang sangat sulit sekali kedua tim, bahkan bukan hanya tim dari Persiba yang memang mereka bermain sebagai tuan rumah, dan kita lihat bola-bola bawah yang selalu mereka kembangkan sering sekali tidak bisa ditebak kemana arah lari bola karena memang pantulan bola juga selalu membingungkan. Miodadic, kapten ke-11 asal Kroasia, Muhammad Albisho dengan sebuah inisiatif masuk ke dalam kotak penalti tadi walaupun dihadang oleh beberapa pemain dari Persiba Wamena. Edi Gunawan kembali pada Albisho, cukup menjadi tokoh sentral Albisho pada penyerangan Persiba Balikpapan di sore hari ini. Tanpa kompromi Anam Syahrul tadi. Isak Konon, perebutan bola dengan Dwi Joko masih dimenangkan oleh Isak Konon. Joko Kuspito, Erik Swick Lewis. Firly membuang jauh bola. Dihadapi oleh Muhammad Dan. Auliatri. Manuel Patwa melebar menuju Isak Konon dengan sebuah overlap dari back kiri ini, dan sebuah crossing tadi tampaknya masih menyentuh tubuh dari Dwi Joko, penuh dalam pelukan dari Madewi Rawan, penjaga gawang dari Persiba Balikpapan. Ya, sejauh ini memang belum terlihat juga bagaimana gaya bermain Persiwa saat mereka melakukan tekanan. Kita lihat Peter Maropen justru lebih berperan sebagai solo striker, harus rajin melakukan mobilitas di lini depan. Sementara Erik Swick lebih banyak main agak ke dalam meski posisinya sebagai playmaker, sehingga terlalu jauh gap ataupun jarak antara Peter Maropen dan juga Erik Wicks. Ini yang menyulitkan produktivitas di lini depan Persiba untuk bisa mencetak gol. Kita saksikan antusiasme di kota Balikpapan. Tentunya juga seiring dengan prestasi baik yang ditorehkan oleh tim Persiba di musim ini. Untuk sementara berada di posisi ketiga, walaupun masih menyimpan selisih 2 pertandingan dengan posisi kedua Persiba Wamena. Dimana apabila berhasil untuk meraih 2 kemenangan, otomatis Persiba akan naik menjadi runner-up sementara klasemen Jarum Indonesia Super League. Ya, apalagi melihat hasil atau prestasi yang diraih Persiba di saat ini, apabila juga mereka bisa menembus urutan kedua atau runner-up di akhir kompetisi, sudah seharusnya memang mereka juga kesempatan. Ya, kesempatan tadi yang diraih oleh Alan Aronggear, masih Alan Aronggear. Seharusnya mereka juga lebih memikirkan bagaimana mereka harus membenahi stadion untuk kedepannya, karena memang kenyamanan bermain juga pasti juga. Ya, tentunya juga dengan apabila mereka bermain di AFC Cup, mereka juga harus memperbaiki stadion yang ada. Sebuah kontrol bola yang cukup menarik tadi dari Manuel Patwa, diteruskan dengan sebuah tembakan volley langsung walaupun masih jauh dari sasaran. Ya, sebenarnya ini merupakan keuntungan pada pertandingan sore hari ini bagi Persiba Balikpapan untuk bisa memetik poin penuh, karena kita tahu mereka libur 1 pekan. Sementara Persiba Wamena 3 hari lalu baru saja bermain di kancah internasional di Piala AFC di Gajayan dan kalah dari VB Sport 3-2, klub dari Maladewa. Terus secara moral mereka tidak dalam posisi yang menguntungkan. Umpan terobosan yang sangat baik dari Julio Lopez, dan sebuah eksekusi dari Muhammad Albisho masih membentur tiang gawang. Ya, umpan terupas yang sangat baik sekali dari Julio Lopez yang lepas dari kawalan pemain bertahan dari Persiwa, dan kita lihat bagaimana Albisho melakukan shooting, namun sayang sekali shooting masih mengenai tiang gawang dan keluar. Kesempatan pertama yang sangat baik dari seorang Albisho. Masih menunggu gol perdananya setelah melalui 2 pertandingan sebelumnya, di mana sore hari ini merupakan partainya yang ketiga di Jarum Indonesia Super League, Muhammad Albisho.
Edi Gunawan, lemparan ke dalam kepada Julio Lopez yang melepaskan diri, kembali umpan kepada Robertinho Puliara. Penetrasi dalam kotak penalti dan tampaknya sedikit terlampau lama dalam menguasai bola Puliara. Iya, sangat mudah sekali memang pertahanan Persiba Wamena untuk diobrak-abrik para pemain depan dari Persiba Balikpapan, dan kembali aktor sentral yang membuat Persiba pontang-panting pada pertengahan babak kedua ini. Babak pertama ini adalah Julio Lopez yang begitu rajin bergerak membuka ruang di sektor sayap untuk kemudian mengirimkan umpan terupas ke jantung pertahanan lawan. Pelanggaran dilakukan oleh Firly tadi terhadap Julio Lopez, diputuskan telah menarik tubuh dari pemain asal Chili. Ya, tepat sekali, memang tarikan tadi berada di depan wajah dari wasit Viatoran Barita. Dan mutlak ini adalah pelanggaran murni yang dilakukan oleh Firly, dan kesempatan bagi kubu Persiba untuk melakukan eksekusi dari bola mati ini. Apakah mereka mampu memanfaatkan peluang dari set piece ini? Bersiap tentunya Julio Lopez, sang pencetak gol terbanyak. Dan juga Robertinho Puliara, kedua pemain yang juga memiliki kemampuan sama dalam mengeksekusi set piece maupun tendangan bebas. Memang tampak terlihat cukup jauh jarak antara bola dan juga gawang, namun bukan menjadi halangan bagi seorang Julio Lopez dengan cerdik. Maksudnya sebuah umpan terobosan kepada Dwi Joko tampaknya terbaca tadi oleh salah seorang pemain Persiba Wamena. Kini Alan Aronggear, masih Alan Aronggear, masih belum berhasil untuk melewati Anam Syahrul. Usaha dari Anam Syahrul untuk melindungi bola. Dan lemparan ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Cukup cerdik pergerakan dari Anam Syahrul tadi. Joko kembali kerjasama dengan Robertinho Puliara, dorong bola ke depan pada Julio Lopez, cepat pada Hendro Siswanto. Robertinho kembali melepaskan sebuah umpan jauh, diantisipasi oleh pemain-pemain Wamena. Lebar kini Robertinho pada Dwi Joko. Julio Lopez, sebuah back heel kerjasama yang amat menarik dengan Robertinho Puliara. Sulit untuk bisa melewati Eric Wicks-Lewis tadi. Emmanuel Patwa. Eric Wicks-Lewis begitu jauh turun sampai ke jantung pertahanan sendiri. Sesuatu yang tentunya tidak diharapkan dari pemain yang cukup ofensif ini. Alan Aronggear kepada Peter Rumaropen. Kerjasama antara kedua pemain ini. Kembali Aronggear. Auliatri. Eric Wicks-Lewis. Melebar kepada Isak Konon. Masih mencari ruang Isak Konon. Lepaskan bola menuju ke kotak penalti dan salah antisipasi dari Muhammadan dalam melakukan clearance tadi menghasilkan sebuah sepak pojok. Ya, pelan-pelan kalau kita lihat sebetulnya Persiba Wamena lebih banyak memanfaatkan kesalahan-kesalahan ataupun permainan yang serba tanggung tadi dari Persiba Balikpapan untuk bisa melakukan counter attack, umpan-umpan yang tanggung kemudian menjadi turnover. Inilah yang saya kira dimanfaatkan oleh Persiba Wamena. Saya kira tetap harus waspada Persiba Balikpapan. Rumaropen eksekusi sepak pojok, apakah menyentuh tangan dari Made Wirawan, kembali menghasilkan sepak pojok. Apakah aba-aba terjadinya pergantian pemain dan tampaknya memang Edi Gunawan yang keluar untuk digantikan Aang Suparman. Apakah ini merupakan sebuah refleksi dari cederanya Edi Gunawan? Iya, memang terlihat sedikit kecewa Edi Gunawan. Dia juga tidak mau menghampiri temannya untuk memberikan tos. Dan apakah memang ini suatu strategi baru yang akan dilakukan oleh Daniel Rukito? Umpan dari Eric Wicks-Lewis langsung menuju ke gawang walaupun tidak mampu untuk menaklukkan Made Wirawan. Cukup sigap tadi.
sangat menarik ya pergantian ini, karena kita lihat juga dari awal tadi Edi Gunawan sangat dominan di sektor kiri dan banyak juga memberikan suatu kesempatan bagi tim Persiba melakukan tekanan demi tekanan. Namun kita tidak tahu apakah ada masalah tertentu sehingga dia akhirnya diganti. Dan memang dalam 2 partai terakhir Edi Gunawan selalu digantikan oleh Aang Suparman. Walaupun untuk pertama kalinya ia digantikan di babak pertama. Begitu jelas terlihat di raut mukanya tadi, tidak begitu menyenangi keputusan ini. Hampir saja Peter Romaropen tadi berhasil mencuri bola. Main baru Aang Suparman. Langsung lepas kontrol tadi Aang Suparman. Hendro Siswanto kini kembali kepada Aang Suparman. Kembali untuk kedua kalinya beruntun Aang Suparman, pemain yang baru saja masuk, kehilangan kontrol bola. Dan Peter Romaropen di recovery tadi dari Aang Suparman. Hendro Siswanto kembali Aang. Julio Lopez. Robertinho. Ahmad Albisho dan sebuah dorongan dari Firly kembali kepada Albisho untuk sekian kalinya. Ya, terlihat tadi memang wasit Viator memanggil Firly, memberikan peringatan. Memang kerja keras bagi seorang Firly untuk mengawal kemanapun Albisho pergi. Dan tentunya juga dia harus lebih berhati-hati karena kita lihat kerap sekali melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Langsung dihadapi oleh Julio Lopez, pelanggaran yang dilakukan oleh Persiwa Wamena terhadap Aang Suparman tadi. Albisho kembali dibayangi oleh Firly di dalam kotak penalti dari Persiwa Wamena, memberikan aba-aba kepada rekannya. Dengan menggaruk-garuk kepala, dan mereka meminta bola di udara, dan karena sana ada Mio Dadic dan Julio Lopez, entah siapa yang diincarnya begitu jauh dari kotak penalti Persiwa Wamena. Bahkan kita saksikan kekecewaan di raut muka Mio Dadic yang melakukan overlap jauh ke jantung pertahanan Persiwa Wamena. Alan Aronggear kuasai dengan cukup baik oleh Anam Syarul. Kembali Anam Syarul. Umpan terobosan dimaksudkan kepada Dwi Joko atau Hendro Siswanto. Ferry Aryawan, maaf. Iya, tampaknya ada sedikit mekanisme permainan yang tidak jalan di kubu Persiba Balikpapan. Karena kita tahu dengan menurunkan 3 Trisula di depan juga bukan formasi yang lawas. Jadi banyak eksperimen dan juga banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh para pemain Persiba Balikpapan dengan memainkan 3 penyerang sekaligus. Sehingga kita lihat bagaimana terjadi jarak yang selalu terlihat antara lini depan dan juga lini tengah Persiba. Roberto Puliara sering sekali turun sampai ke belakang. Ya, saya setuju sekali dengan Bung UK, karena kita lihat juga sebenarnya apabila juga mereka menurunkan dengan 2 striker pun memperbanyak lagi pemain di tengah. Saya pikir ini akan membuat suatu permainan lebih menarik dan mereka juga mempunyai suatu pilihan bermain yang sangat baik. Dan dengan 3 pemain di depan, saya pikir pemain-pemain dari Persiwa sudah bisa membacanya. Dan kita lihat peluang. Penetrasi dari Ferry Aryawan dibuang saja oleh Aliatri. Dan kita lihat bagaimana begitu disiplinnya pemain-pemain bertahan daripada Persiwa, yaitu ada Firly, ada Joko, maupun juga di situ juga kita tahu ada Kono Christian yang tidak sama sekali naik jauh hingga ke lapangan tengah, membuat memang sangat sulit masih kubu dari Persiba untuk menembus pertahanan ini. Bersiap kembali Persiba Balikpapan, sebuah crossing di dalam kotak penalti. Dan masih bola hidup walaupun akhirnya diselamatkan oleh Timotius Mote. Ya, tadi tampak terjadi tarik menarik antara Mio Dadic dan salah seorang pemain belakang Persiwa, Kono Christian. Namun wasit tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran. Agak kesal Mio Dadic. Mungkin sedikit
masukan saja kepada Miodadit, Bung Juki. Apabila pemain sudah memberikan tangan atau memberikan maaf, seharusnya juga dia mau memberikan tangan. Karena kita tahu bahwa dalam permainan itu adalah sangat keras dan juga tentunya setiap pemain juga bisa untuk memaafkan setiap lawan-lawannya. Ya, sebagai juga teladan untuk sportivitas agar tetap dijunjung tinggi. Eric Wicks Lewis, umpan melebar, dikejar oleh Alan Aronggear dan juga Dwi Joko. Alan Aronggear memiliki keunggulan, kembali Alan Aronggear pendek kepada Isak Konon, tembakan Isak Konon melalui kaki kanannya. Ya, kita dihalau tadi oleh Anam Syarul. Kita lihat lagi bagaimana tadi sebuah kesalahan dari salah seorang pemain Persiba. Hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Persiwa. Kembali Eric Wicks Lewis dan Miodadit menyelamatkan tadi. Isak Konon, masih Isak Konon, tembakan kaki kanan, bukan merupakan kakinya yang terkuat. Ya, terlalu berambisi sekali dan kita lihat bagaimana apabila Eric Wicks lebih berani melakukan tekanan demi tekanan dan berani bermain sedikit maju ke lini kedua pertahanan daripada Persiba. Saya lihat di banyak juga peran-peran yang sangat membahayakan tentunya Bung Yusuf. Dan kita lihat memang mereka kelihatannya memang lebih mencuri momen-momen pada saat memang Persiba kehilangan kendali dan baru pada saat mereka melakukan tekanan demi tekanan. Kompromi Christian Kono tadi. Kini perebutan antara Alan Aronggear dan juga Anam Syarul dimenangkan oleh lini belakang dari Persiba Balikpapan. Pelanggaran tadi tampaknya dilakukan oleh Ferry Aryawan terhadap Joko Kuspito. Auliatri, Victor Umaropen dapat dicuri oleh Hendro Siswanto. Julio Lopez, kesempatan kini bagi Persiba Balikpapan, sebuah counter attack tentunya, masih Julio Lopez. Masih dapat dicuri oleh Immanuel Patwa. Kini justru kesempatan bagi Persiwa Wamena melalui Eric Wicks Lewis yang sanggup untuk selalu menebar sebuah ancaman. Eric Wicks, umpan yang sangat cerdik kepada Peter Umaropen, tembakan langsung yang keras masih melebar dan tampaknya menyentuh salah seorang pemain belakang dari Persiba Balikpapan untuk menghasilkan sebuah sepak pojok. Ya, baik sekali bagaimana pergerakan Eric Wicks tadi sebelum mengirimkan umpan kepada Peter Umaropen. Kelihatan sekali memang ketika Eric Wicks lebih dekat dengan lini pertahanan maupun juga jantung pertahanan Persiba, maka akan terjadi bahaya di sana. Miodadit kembali. Auliatri menyentuh Robertinho Puliara dan tendangan kaki kirinya masih terlampau lemah bagi Made Wirawan. Ya, memasuki menit-menit akhir justru malah Persiwa yang kelihatan lebih dapat angin untuk melakukan penyerangan dan kita lihat bahkan Auliatri sudah mulai berani untuk maju begitu jauh dan melakukan tendangan, namun sayang sekali memang sepakannya belum tepat ke jaring gawang daripada Persiba. Ang Suparman masih belum menghadirkan sebuah efek permainan yang mendongkrak permainan dari pemain sebelumnya yaitu Edi Gunawan. Dibuang saja tadi. Kini Eric Wicks Lewis, umpan yang sangat baik kepada Alan Aronggear ataupun Peter Umaropen. Dibayangi dengan begitu ketat oleh Hendro Siswanto, masih Peter Umaropen dengan kekuatannya. Immanuel Patwa, tembakan langsung dilepaskan oleh Immanuel Patwa, berambisi namun begitu jauh dari sasaran. Ya, sangat disayangkan sekali
sebuah rancangan serangan yang cukup baik tadi sebetulnya, sangat simpel dari Eric Wicks kemudian ke Peter Maropen, dan Peter Maropen melakukan drive ke tengah, tapi kita lihat tadi bagaimana lagi-lagi tidak diselesaikan dengan baik oleh second liner yang datang dari belakang. Kita lihat bagaimana Dani Rukito tampak gusar melihat skemanya tidak jalan. Kita lihat bagaimana footwork yang juga sangat baik diperagakan oleh Eric Wicks, pemain yang memang memiliki kualitas dari skill dan juga tentu mobilitas yang cukup tinggi. Julio Lopez lepas dari penguasaan Robertinho Puliara yang tampaknya kembali disulitkan oleh permukaan lapangan, namun kini Persiwa Wamena Peter Maropen juga merupakan pelanggaran ataupun play on dalam pengamatan wasit Viator Ambarita. Kembali Julio Lopez, umpan diagonal dimaksudkan untuk menjangkau Muhammad Albisho, dan tembakan kaki kiri yang masih belum sempurna tadi dari Ferry Aryawan. Kita lihat bagaimana gerakan emosional dari Timotius Mote tadi, mengharapkan rekan-rekannya memberikan tekanan atau memblok shooting dari Ferry tadi. Walaupun memang terlihat tadi Kono sedikit melakukan usaha untuk itu, namun memang Ferry masih bisa melakukan shooting. Dan inilah memang yang harus dilakukan anak-anak Persiba. Apabila mereka tidak begitu gampang untuk masuk sampai di kotak penalti, mereka harus lebih berani melakukan eksekusi, tendangan-tendangan dari jarak-jarak atau dari luar kotak penalti. Paling tidak shock terapi kepada Timotius Mote. Julio Lopez, Eko Kuspito kerjasama dengan Auliatri, kembali Auliatri langsung mendorong bola ke depan, dimaksudkan pada Peter Maropen, terlampau cepat dan langsung menuju Made Wirawan. Aang Suparman dengan ruang tembak dan menembak langsung, masih dapat dihalau tadi oleh Christian Kono sebelum diteruskan dan kembali. Ini belakang dari Persiwa Wamena masih begitu kokoh. Aang Suparman, Julio Lopez kembali memperoleh penguasaan bola, dicuri dengan cukup aktif mobilitas dari Eric Wicks Lewis, dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi. Firly mengenangi kakinya Muhammad Albisho tampaknya yang melakukan pelanggaran. Terlihat tampaknya ada pergantian pemain kembali, Arya. Dan Mambrasar siap-siap di tepi lapangan. Alan Aronggear, pemain muda yang akhirnya harus memberikan tempat kepada Alberto Mambrasar, pemain yang lebih senior yang juga menjadi bagian dari tim Persiwa Wamena di musim lalu. Usia 25 tahun Alberto Mambrasar. Langsung kini dengan penguasaan bola dan masih bisa dilapis ataupun ditutup oleh Mio Dadic tadi. Yesaya Desnam buang saja tanpa kompromi oleh Christian Kono untuk menjauhkan ancaman dari Robertinho Puliara. Albisho, pergerakan Robertinho, tembakan kaki kiri dan begitu sigap
Timotius Mote dalam mengantisipasi tembakan dari Robertinho Puliara. Ya, cepat sekali tadi peluang dari tim Persiba dari bola out, bola throw in, dan kita bagaimana di sini gerakan dari Robertinho yang mempunyai kesempatan melakukan shooting, namun kita lihat kekuatan tendangan tidak begitu baik, satu langkah, dan bola memang lebih mengarah kepada Timotius Mote yang begitu gampang untuk mengeksekusi bola tadi untuk menangkapnya. Iya, saya kira momentum yang tepat tadi dari Timotius Mote di sepakan dari Robertinho mengarah persis kepada pelukannya. Auliatri. Gerakan dari Isa Konon, inisiatif untuk melakukan tembakan langsung. Tidak terlampau merepotkan barisan pertahanan dari Persiba. Kerjasama yang sangat baik antara Julio Lopez dan juga Robertinho Puliara dijatuhkan oleh Joko Puspito dan merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Viator Ambarita pada Joko Puspito di sore hari ini. Ya, saya kira sebuah keputusan yang tepat dari wasit memberikan kartu kuning kepada Joko yang memang terlihat sengaja menghalangi akselerasi dari Robertinho Puliara. Ya, memang Joko Puspito pemain senior yang tidak pernah lepas dari kartu kuning. Dan memang ini adalah tugas dari seorang Joko Puspito untuk menghentikan laju pemain yang sangat berbahaya untuk masuk lebih jauh ke daerah pertahanannya. Dan memang ganjalan yang tepat sekali mengenai kaki daripada Robertinho tadi sangat wajar dengan ganjalan kartu kuning. Merupakan kartu kuning keempat dari Joko Puspito dari 8 penampilan. Tandukan dari Mio Dadic sedikit melebar. Dan kembali ingin kami umumkan bahwa dengan kartu kuning tersebut Joko Puspito tentunya akan absen dalam partai berikutnya dari Persiwa Wamena. Alberto Mambrasar tembakan langsung memenuhi sasaran walaupun tidak bisa menaklukkan Made Wirawan. Julio Lopez. Masih Lopez. Lewati hadangan 2-3 pemain kini. Ada Dwi Joko. Meneruskan kepada Ferry Aryawan. Masih Ferry Aryawan dengan ketat dibayangi oleh Christian Kono. Dan tampaknya pengalaman dari Christian Kono walaupun akhirnya diputuskan telah melakukan pelanggaran oleh asisten wasit terhadap Ferry Aryawan. Ya, kita lihat sebetulnya tidak terlalu serius dan sangat bersih saya kira. Sebuah clearance yang sangat bersih dari Kono. Namun asisten wasit melihatnya justru berbeda. Mio Dadic kembali dengan overlap. Umpan dari Julio Lopez dan Mohamed Albicio terlihat melompat paling tinggi. Walaupun belum dengan eksekusi yang sempurna. Ya, lagi-lagi kesempatan didapat oleh Muhammad Albiso yang kembali gagal. Diselesaikan dengan apik. Seperti juga tadi peluang pertamanya yang mendapatkan umpan terlepas dari Julio Lopez juga gagal diselesaikan dengan tendangan yang masih melenceng. Kembali Persiba Balikpapan. Mohamed Albicio tidak mampu untuk melewati Firly. Hendro Siswanto. Aang Suparman kepada Julio Lopez sedikit tertati-tati karena begitu ketatnya penjagaan dari Yesaya Desnam. Kesempatan kini bagi Persiwa Wamena di sisa waktu di babak pertama. Eric Wits-Lewis. Manuel Patwa tidak menjangkau rekannya dan justru dan bahkan bisa dicuri oleh Isa Konon. Buang saja tadi oleh Anam Syarul.
Manuel Patwa. Eric Wicks-Lewis. Diagonal melebar. Menjangkau Aulia Tri. Kehilangan kontrol bola. Dibuang saja oleh Aang Suparman. Eric Wicks langsung menuju kotak penalti. Cukup mudah bagi Made Wirawan. Ya, belum ada ancaman yang berarti saya kira kepada penjaga gawang Made Wirawan sejauh ini. Persiwa lebih banyak melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti dan juga umpan-umpan panjang yang tentu saja mudah diantisipasi. Robertinho Puliara, Julio Lopez. Masih Julio Lopez. Umpan terobosan kembali kepada Robertinho. Berusaha untuk meneruskan bola tadi kepada Ferry Aryawan. Kembali Robertinho. Dicuri oleh Isak Kononon. Kembali dicuri oleh Hendro Siswanto. Masih Hendro. Tambahan waktu 2 menit di babak pertama ini. Mohamed Albisho. Umpan terobosan cukup cerik Albisho kepada Hendro Siswanto. Walaupun tidak berhasil untuk melewati Christian Kono. Sayang sekali sebuah kesempatan kembali lagi didapat oleh Persiba Balikpapan. Dan kali ini sebuah trupas yang juga sangat terukur saya kira dari Albisho. Namun gagal diselesaikan oleh Hendro Siswanto. Ada 3-4 peluang yang sebenarnya bisa menjadi gol pada babak pertama ini bagi Persiba Balikpapan, tapi selalu gagal dalam finishing. Hamadan masih mengurung jantung pertahanan dari Persiwa Wamena, pemain-pemain Persiba Balikpapan sejauh ini. Anam Syahrul menuju kepada Dwi Joko, sebuah crossing terlampau lemah, kuasai dengan cukup tenang oleh Yesaya Desnam. Dibuang saja. Kembali Dwi Joko, crossing dilepaskan. Di sana ada Mohamed Albisho. Dan berulang kali kita menyaksikan Eric Wicks-Lewis yang juga harus membantu kinerja dari lini pertahanan Persiwa Wamena. Ya, luar biasa sekali memang bagaimana Eric Wicks ikut membantu hingga ke kotak penalti dalam bertahan Persiwa Wamena. Dan di saat bersamaan juga ia menjadi stepstone bagi rancangan serang dari Persiwa. Namun memang jarak yang terlalu jauh antara lini tengah dan juga lini depan dari Persiwa membuat rancangan serangan menjadi kurang begitu efektif dari Persiwa Wamena. Dan akhirnya wasit Viator Ambarita telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, di mana saat ini cukup baik penampilan dari Persiwa Wamena untuk bisa menahan tuan rumah Persiba Balikpapan tanpa gol di babak pertama ini.